hulunya nih, katanya disampaikan bahwa ada dulu suplainya baru demand-nya terbentuk gitu. Nah ini saya mungkin ke Pak Retma dulu mungkin ya. Sebagai asosiasi yang lebih tahu dalamnya seperti apa. Pak Retma gimana nih? Ini hulunya gimana ya Anda melihatnya sebagai yang benar-benar terdampak sebenarnya? Jadi memang masalah utamanya adalah di suplainya. Jadi selama barang-barang itu bisa leluasa masuk ke pasar dalam negeri lewat pelabuhan. Karena kan pelabuhannya bukan, kalau dulu mungkin lewat pelabuhan tikus dulu. Kalau sekarang kan udah pakai kontainer, udah pakai bal-balan gitu, bal-balan di video sebelumnya juga terlihat gitu. Terlihat banget kan nah itu pasti lewat pelabuhan yang memang dijaga oleh teman-teman Bea Cukai. Nah, jadi ininya juga harus dibetulin. Jadi saya kira kalau dulu-dulu mungkin belum efektif, gitu belum efektif karena memang penindakannya ada di hilir. Nah, kalau Pak Purbaya sudah ambil tindakan, artinya akan ada penindakan yang di sisi importirnya, di sisi hulunya. Jadi kalau itu bisa betul-betul dibereskan gitu ya, saya kira suplai ke dalam negeri akan berkurang banyak gitu ya. Menurut Anda masalahnya seperti apa sih sebenarnya? Kan, dengan kondisi sudah ada pelarangan, sudah ada kata ilegal di sana, sudah ada peraturan juga disebutkan di sana, tapi nilainya tetap semakin naik. Bahkan yang dari dulunya mungkin melewati pelabuhan-pelabuhan tikus, main kucing-kucingan, sekarang tuh udah kelihatan gitu ya, kontainer, bal-balan segala macam masuk di Indonesia gitu. Ya ini kan memang masalah ilegal ini kan bukan hanya pakaian bekas saja ya. Pakaian baru juga banyak yang ilegal, kain-kain finish juga banyak yang ilegal. Jadi memang selama di Bea Cukainya ini dari sisi sistem, dari sisi integritas teman-teman di sana ini belum bisa dibenahi, saya kira ini akan masuk terus. Jadi memang tantangan utamanya Pak Purbaya adalah justru membersihkan dulu instansi Bea Cukai dan memperbaiki sistem dan prosedur impornya. Jadi supaya jangan ada celah-celah gitu. Jadi kalau itu bisa dibereskan, saya kira harusnya bukan hanya pakaian bekas yang ilegal aja yang masuk, tapi yang lain-lain yang ilegal pun juga itu bisa sekalian dibereskan gitu. Cara-cara mafia di sana yang bisa dikatakan terus memuluskan ini gitu? Iya, mafia itu kan sehingga akhirnya suplai terus ada dan terus banyak. Itu udah pasti. Ini kan kejadian ini terjadi karena 3 elemen yang kerjasama, Mas. Pengusaha importirnya, dia ada backingnya juga, tapi yang paling utama adalah oknum Bea Cukainya. Nah, kalau sekarang pengusahanya diberantas, yang importirnya, selama di sana ada oknum-oknum Bea Cukai yang bisa diajak kerjasama, ini akan muncul lagi yang baru-baru lagi. Tapi apapun di sini ada backing kuat, ya, ada pejabat, ada apa yang membackingi praktek ini, kalau petugas Bea Cukainya nggak bisa dipermainkan, itu selesai. Ini juga sudah menjadi suatu perbincangan yang reguler mungkin dibahas di teman-teman asosiasi pertekstilan di Indonesia gitu ya. Iya, ini udah dari kapan ya? Udah berapa puluh tahun lalu gitu ya? Ini jadi ini. Dengan adanya Pak Purbaya saya kira kita ada harapan baru lah bahwa ini bisa diberesin. Mas Ade, Anda yakin bisa dibereskan dengan adanya mafia sudah ada cakarnya selama berpuluh tahun gitu menurut riset Anda? Sebegitu sulitnyakah untuk memberantas ini gitu? Sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, bahwa ada barang masuk dalam bentuk bal-balan ke border kita. Itu kan ranahnya Bea Cukai. Tetapi kenapa di data kita itu tidak dicatat? Tidak ada catatan impor itu. Bahkan selisihnya begitu sangat besar gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang ya menurut kita adalah sesuatu yang sudah bisa ditindak gitu kan. Nah, tetapi kalau dari sisi kami itu ya sama dengan asosiasi, kita hanya berharap ke ya pihak yang punya kewenangan gitu ya. Dan kami berharap Pak Purbaya bisa menunjukkan bagaimana kemampuan dia dan kemauan dia untuk membereskan masalah ini. Mengatur yang di hulu ini sebenarnya menjadi kuncinya gitu kan. Pintu masuknya. Pintu masuknya. Kalau misalnya supply ini dibatasi, pasti demand juga akan berkurang gitu. Ada substitusi sebenarnya di sana.